Halo Sagittarius, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke Sagittarius, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 1 hingga 7 bulan Juli 2026. Nah, seperti biasa, sebelum Mari memulai pembacaannya, Mari kasih tahu kamu dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya resonate bagi sebahagian kaum Sagittarius saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, mari harapkan kamu mampu berbijaksana menyikapi apa yang kamu dengarkan di sini. Oke, langsung saja, ini dia. Nah, ada energi dari Page of Swords, posisinya reverse. Kemudian berikutnya, kemudian ada di sini dan berikutnya ada di sini, ya. Nah, kemudiannya ada di situ. Berikutnya ada di situ, kemudiannya ada ini, dan kemudiannya ada di sini. Oke. Nah, jadi kalau mau lihat ini bisa aja ya, pembacaan kepada hubungan yang masih dalam posisi abu-abu. Atau bahkan bisa ini tuh hubungan yang sebenarnya sudah terpisah gitu. Ya, sebenarnya sudah kayak punya hidup masing-masing gitu ya. Kamu ya sudah dengan bagaimana, dia juga sudah seperti apa gitu ya. Nah, tetapi kalau Mari bilang nampaknya masih ada seperti unfinished business-nya gitu ya. Masih ada urusan yang belum kelarnya antara kamu dengan si seseorang ini. Makanya koneksi kalian berdua itu tuh masih terus ada gitu ya. Dan kayaknya satu hal yang susah untuk dilepaskan gitu loh. Sebenarnya soalnya kan gini ya, ada cinta di sini. Kamu cinta dia, dia cinta kamu. Kamu sayang dia, dia sayang kamu. Gitu loh. Tapi mungkin untuk di sementara waktu ini seperti tidak berpihak ya. Keberuntungan itu tuh bagi kalian berdua gitu. Kalau kalian maunya itu tuh yuk hidupnya bareng gitu ya. Tapi bisa-bisa di saat ini tuh kalian lagi LDRan. Iya. Ini tuh masuk ya yang LDRan ya. Jadi ini tuh hubungan abu-abu, hubungan yang sebenarnya sudah terpisah atau hubungan yang LDRan gitu. Kalian ini tuh berdua, Marliat kalau bisa memilih untuk bersama, maunya itu tuh bersama. Cuman mau bersama ini tuh kok kayaknya payah ya. Kayaknya tidak sebegitu gampang ya. Gitu. Masih ada kayak pembatas antara kamu dengan dirinya. Gitu loh. Tapi lagi-lagi kesempatan untuk memerdekakan diri sebenarnya ada di sini. Tapi kalian juga kayak nggak tahu cara memerdekakan dirinya itu tuh kayak gimana gitu loh ya. Mungkin banyaknya nih alasan untuk udahlah beneran jalan masing-masing aja lah, bubar aja lah, banyak ini alasan. Tapi kalian masih sibuk berdua mengkais-kais alasan untuk tetap bersama, tetap untuk mencinta, tetap untuk menyayangi gitu. Jadi tidak ada satu orang pun kalau kalian ini mantan ya, tak ada satu pun diantara kalian itu tuh yang mau melakukan treatment. Kayak gimana nih perasaan cintaku ini tuh padam saja, hilang saja, mati saja perasaan cinta ini. Tidak ada mau sibuk-sibuk mencari treatment yang seperti itu, terutama di belakangan-belakangan hari ini. Justru kalian bisa itu tuh ya dengan lapang gitu lah, dengan lapang dada, dengan lapang hati gitu ya. Membiarkan rasa cinta ini tuh tumbuh meliar, tumbuh semakin menjadi-jadi. Nah gitu ya. Jadi contoh nih kalau kalian mantan, walaupun dia sudah punya suami, kamu sudah punya istri contoh ya. Ya kalian tetap menjadi suami ataupun istri pasangan kalian masing-masing. Tapi hatinya kalian berdua kok kayaknya nyambung terus. Batin itu tuh nggak bisa lepas. Gitu, nggak bisa lepas di sana. Ya. Nah, atau kalian LDRan, dia bisa aja kok dia kayak membuka diri kepada cowok lain, ya, mengejar perempuan lain. Bisa aja dia. Tapi dia lebih memilih untuk setia sama kamu. Nah, si kamu juga begitu kalau Mari lihat. Kamu juga begitu. Yuk kamu dengan kecakapannya kamu, ya, kamu cantik, ya kamu ganteng, ya kamu menarik gitu kan. Kamu punya kualitas sebagai calon pasangan, ya. Dan ada yang deket-deketin kamu, tapi alih-alih kamu menerima orang itu, bisa-bisa aja kamu yang kayak enggak aku sudah punya pasangan,
Lu aku udah terlanjur cinta, nggak ada lagi tuh yang bisa menggantikan posisinya dia dalam hatinya aku. Nah, begitu kamu untuk di saat-saat ini. Tapi apabila memang saat sekarang kalian sudah terlanjur ya menikah dengan orang lain gitu. Ya, tapi itu bukan berarti akan menggugurkan perasaan cinta dan sayang ini tadi. Itu dia. Nggak akan menggugurkan di sana. Gitu loh. Jadi ya ini bisa gagal move on ya. Kalian berdua itu tuh gagal move on. Dan apalagi kalau dilihat dari energinya si dia. Kalau energinya si dia ini tuh ya enggak putus-putus ini ya. Mendoakan bagaimana caranya supaya bisa bersatu dengan kamu. Walaupun dia sudah punya suami saat ini, dia ada istri dan kamu juga demikian adanya. Tapi dia tuh kayak tidak menganggap tabu untuk mendoakan suatu saat kalian berdua akan kembali merajut kehidupan bersama lagi. Nah, seperti itu. Nggak putus-putus dia itu. Itu ya, kok kayaknya sama-sama menunggu, sama-sama menanti kalian berdua ini. Kalau mari lihat. Ya, sama-sama menunggu, sama-sama menanti. Walau misalnya ya di saat ini tuh nggak ada effort ya. Nggak ada effort untuk memungkinkan kalian berdua bersama. Gitu. Tapi bukan berarti ketidakadaan effort itu tuh artinya tidak ada keinginan bersama. Oh tidak. Ya mungkin karena pengkondisian saja. Gitu ya. Ada kondisi yang membuat kamu tidak bisa untuk bereffort lebih kepada dia dan dia juga demikian. Gitu. Jadi sekiranya kalian sudah pasif pun sekian tahun gitu. Tapi aktif dalam mencintai. Dia kayak sengaja menghadirkan kamu dalam angan-angannya dia, dalam mimpinya dia, lah kamu juga demikian adanya gitu ya. Itu. Nah, jadi kalian sengaja masih mau menghidupkan perasaan ini. Gitu, ya. Mau menghidupkan perasaan ini. Dan untuk beberapa memang tentu saja perasaan ini tuh ya perasaan yang sangat secret ya. Perasaan yang sangat rahasia. Namun justru karena kerahasiaan ini dia menjadi lebih istimewa. Nah, itu dia. Itu dia. Kalau mari nampak. Jadi kok kayaknya untuk saat ini bisa ini tuh kalian pakai ujar-ujar ya. Aku cinta sampai maut memisahkan. Nah, bisa. Nah, tapi tentu saja itu tuh harus diuji waktu ya. Namun kalau dilihat sampai sejauh ini bagaimana mempertahankan cinta itu, ya udahlah. Udah bisa kalian mempraktekkan cinta sampai mati gitu ya. Itu. Jadi benar-benar belum selesai. Banyak alasan untuk menyelesaikan tapi alasan itu tuh disanggah, ditolak, dibantah gitu. Ya. Masih akan kayak dicarikan terus. Alasan untuk menunggu, alasan untuk berharap, alasan untuk menanti, alasan untuk mempertahankan hubungan ini jika kalian masih bersama hingga di saat-saat sekarang. Gitu loh. Dia itu tuh tidak akan mau itu ya mengganggu gugat keputusan-keputusannya kamu. Misalnya kalian ini tuh masalahnya karena LDRan sebab kamu harus ke luar negeri contoh ya menyelesaikan studi. Atau kebetulan ya kamu memang domisilinya jauh dari dia. Ya, kamu terikat dengan pekerjaan, kamu terikat dengan keluarga contohnya. Melihat dia itu tuh nggak mau juga egois ya. Untuk menarik kamu datang mendekat ke dia. Kamu abaikan saja itu studinya kamu abaikan saja itu kehidupannya kamu di sana. Ayo dengan aku di sini. Melihat dia tidak mau ya seegois itu. Tapi ya dia membiarkan aja ya kapan lah. Kira-kiranya kamu bakalan bisa bersatu padu lahir batin dengan dia. Nggak ada kayak energi memaksa. Walaupun harapan itu tuh bisa ya lebih sering doanya itu tuh dipanjatkan. Gitu ya, terutama belakangan hari ini. Lebih sering dia memohon ya, bertransaksi bahkan ya ke Tuhan. Tuhan kalau aku bisa didekatkan dengan Sagittarius, aku bakalan umrohin 5 orang, contohnya ya, seperti itu. Nah, aku akan begini, aku akan begitu kalau Tuhan mengizinkan aku bisa deket sama dia gitu, ya sama Sagittarius. Nah, bisa aja dia gitu. Tapi kalau dalam dunia nyata, ngambek sama kamu, maksa-maksa sama kamu, udahlah kita nggak usah LDRan, kamu sini datang sama aku. Ya udahlah kamu tinggalin pasangannya kamu sini, kamu sama aku.
Mari bilang sih dia nggak mau seperti itu. Dan mungkin juga ya sebab karena dia tahu diri ya. Sampai semana sih kemampuannya dia untuk di saat-saat ini ya menjadi pasangannya kamu. Gitu. Ya, jadi dia tuh pokoknya dia nggak mau mengganggu gugat hidupnya kamu. Gitu loh. Dia itu tuh support dengan hidupnya kamu. Gitu. Orang seperti ini bisa aja itu tuh ya di antara cemburunya dia. Ya, dia bisa juga mau ikut bahagia ketika melihat kamu bahagia di sana. Walaupun dia ada cemburu, tapi kecemburuan dia itu tuh tidak membutakan hatinya dia untuk ikut berbahagia dengan kebahagiaanmu. Nah, di situ ya, selainnya seorang manusia kan mau itu kan, nengok kamu tenang-tenang di sana, happy-happy di sana, sejahtera di sana, damai di sana. Mau kan kayak membandingkan ke diri sendiri. Wah, aku di sini tuh nungguin kamu. Aku di sini tuh resah cemas karena kamu. Waduh, aku nggak seneng lah lihat kamu kayak gitu. Nah, bisa kan begitu manusia ya. Tapi tidak dengan dia. Tidak dengan dia. Begitu kalau mari nampak ya. Atau kemudian energi sebaliknya ya. Kamu udah ngotot banget nih mau sama dia ya. Nah, tapi dia yang pasif di sana. Gitu ya. Dia yang menggantung kamu di sana. Nah, sama aja, bukan berarti karena dia menggantung kamu, artinya dia tidak ingin bersama dengan kamu. Hanya itu, ada keadaan kalau mari lihat di sini ya. Ada pengaruh di luar dari kemampuannya kalian berdua. Jadi membuat kalian kayak nggak bisa nih bersatu padu lahir batin tadi. Itu kalau mari lihat ya. Nah, jadi ini kayak model hubungan cinta yang unik. Asmara yang istimewa ini. Mari lihat. Jadi kayak nampaknya tidak semua manusia akan punya pengalaman yang seperti bagaimana kalian alami ya. Maksudnya kalian di sini tuh kamu dan dia. Di situ kalau untuk effort, terutama kamu, mari bilang tuh effortnya kamu itu tuh udahlah cukup di sini ya. Nah, jadi gini pun, sekiranya kalian berpisah ini karena kamu kerja, karena kamu studi, gitu ya, atau karena kamu pertimbangannya memang kamu berdomisili jauh dari dia. Tapi mari lihat dalam setiap tingkah lakunya kamu, banyak sedikitnya kamu akan mempertimbangkan tentang si pasangannya kamu ini kan. Jadi misalnya gini, oh ya aku harus selesaiin studinya aku. Sebab kalau aku selesai studi, lapangan pekerjaan lebih luas, lebih banyak lagi nih untuk aku. Kemungkinan aku dapat gaji tinggi itu tuh ya ada. Nah kalau aku gajinya tinggi, ya aku bisa ngasih dia duit. Contoh seperti itu. Ya aku bekerja, memang harus jauh dari dia. Soalnya kalau kerja deket sama dia, gajinya itu tuh entek, sedikit, kecil, gitu ya. Kalau jauh, ya biar aja jauh. Tapi banyak nih duitnya. Nah, gitu ya. Kalau banyak duit, ya terbeli rumah, ya tersediakan mahar, contoh. Bisa nanti buka bisnis pribadi sendiri, ya nggak lagi jadi jongos orang. Contohnya, ini contohnya aja. Gitu ya. Nah, jadi dia ikutan sejahtera nanti. Kan bisa begitu modelnya kamu. Gitu ya. Nah, jadi mari bilang saling mencinta namun melepaskan keegoisan. Nah, jadi walaupun kamu kayak banyak berkorban dalam hubungan sama si dia atau adalah pertimbangan-pertimbangan pengorbanannya kamu untuk si dia. Gitu ya. Tapi itu pun mari bilang kamu kayak melakukannya itu tuh dengan tulus ya. Kamu melakukannya itu tuh dengan tabah, dengan kesadaran kamu itu tuh ya ridho, ya kalaupun dia nggak bisa dikatakan ikhlas, tapi minimalnya lo ya kamu ridho. Nah seperti itu, kemarin nampak ya. Nah jadi mungkin kalau kalian sudah lose kontak di saat-saat ini, tapi itu tuh di dalam dunia nyatanya tuh kalian lose kontak, maksudnya kamu tidak ya gitu ya. Tapi kalau diam-diam, wah saling terhubung ya itu kalian berdua kan. Kalau diam-diam, ya lah saling intip ya, saling pantau dari jauh gitu, saling mau tahu gitu ya. Nah di sana, ya kalau mau bilang sih ini tuh kayaknya cinta balik lagi ya. Ini cinta yang spesial lah ini ya. Kalau menurut Mari pribadi sebagai pembaca di sini ya, ini tuh hubungan yang sangat spesial. Kalau boleh mari memuji ya hubungan kalian berdua ini gitu. Jadi kuat gitu loh.
ya. Makin lama makin kuat, makin lama makin sayang, makin lama makin cinta. Gitu. Nah, walaupun rasa sayang, rasa cinta itu tuh tidak bisa selalu untuk diekspresikan. Gitu loh. Dan mungkin saja bahkan bisa ya. Terkadang ya tidak selalu. Mau itu tuh, kayaknya aku aja ini yang cinta sama dia, dianya kagak. Mau. Kadang-kadang ya. Pikiran-pikiran seperti itu. Kok aku ini tuh makin lama makin sayang sama dia ya. Tapi sepertinya dia nggak mungkin lah. Makin lama juga makin sayang sama aku. Gitu. Ya, tapi habis itu yang kayak udahlah nggak apa-apa lah. Pokoknya aku cinta sama dia. Karena mencintai ini tuh Marilet kayak bahagia ya. Gitu. Walau lagi-lagi keadaan belum lagi kayak berpihak kepada kalian. Ya. Tapi walaupun demikian, ya udah. Mencintai dia itu tuh kayak enggak beban. Enggak beban. Gitu. Ya mencintai dia itu tuh ya luar biasa rasanya. Gitu. Walaupun kalian kayak ngerasa cintaku bertepuk sebelah tangan misalnya, kadang-kadang pemikiran seperti itu datang. Tapi habis itu ya udahlah enggak apa-apa lah. Pokoknya aku begini aja pun aku udah happy kok. Dia juga begitu. Sama aja kalian berdua. Sama aja. Gitu ya, nggak apa-apa lah, mencintai juga asik kok, mencintai juga enak kok, gitu ya, mencintai juga nggak nyiksa kok, ya biasa-biasa aja, atau bahkan wah indah yang seperti ini indah. Kadang-kadang tuh kan ada ya beberapa orang itu tuh yang mari ketahui berbahagia dalam keistimewaan hubungan, ketika mencintai tanpa mampu untuk memiliki, wah justru ada satu euforianya di sana. Ada satu sensasi yang nggak tahu cara ngomongnya kayak gimana sensasinya. Tapi yang pasti sensasi itu tuh indah. Gitu loh. Ya, nah di sana. Jadi kayak cepat atau lambat seperti ada keinginannya kalian. Ya, cepat atau lambat seperti ada prediksinya kalian berdua ya, kalian akan bersatu, kalian akan bersama gitu. Ada keoptimisan, oke hari ini enggak bisa, tapi pasti nggak ngerti kapan, pasti bisa gitu. Jadi makanya nggak takut mencintai, karena tahu pada akhirnya suatu saat akan bersama kok, akan bersatu kok gitu. Nah jadi kayak bukan seperti kesia-siaan untuk menunggu kapan waktu itu tuh datang. Gitu. Jadi ya anteng lah kalian berdua di sini. Mari lihat ya. Ya kadang-kadang resah itu tuh ya pasti datang. Ya galaunya ya pasti datang. Gitu. Tapi itu tuh enggak juga bertahan lama. Gitu ya. Malah boleh-boleh semakin galau, semakin resah, gelisah, lah semakin cinta. Bisa justru di sana ya. Bukannya kegalauan itu tuh mematikan rasa, tetapi justru menghidupkan, menambahkan. Itu kalau mari lihat. Jadi sebentar melihat hal yang buruk, sebentar melihat hal yang negatif, tapi mampu kalian konversikan menjadi hal yang baik, menjadi hal yang positif. Begitu kalau mari lihat ya. Oke, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Gemini, Libra, Aquarius, Taurus ada di sana. Berikut ada energi dari Sagittarius, Leo dan Aries. Kemudian di situ ada energi dari Pisces, Scorpio, Cancer dan Aquarius ya, menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.